mulanya orang awak di Siko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana TVRI Sumatera Barat kasadonyo. Senang mana ambo kini Oscar hadir menemani Nusana kasadonyo selama 60 menit di podcast sampai motanya orang awak di Siko tampeknya Nusana. Dan pada episode podcast sampai mota kini kita menghadirkan seorang bintang tamu yang mana adik kok, adik-adik awak aja cuma ya. Nyo masih sekolah kelas 2 SMA gokil tuh, tapi sudah menjadi seorang relawan. Patangko inyo tibo di Tampek bencana yang banjir Galodo yang di daerah Pauah. Langsung saja kita tanya ceritanya, bahas situasi di situ. Ikut jadi sana Syafiq. Halo, selamat siang Syafiq. Selamat siang Bang Oscar. Gimana kabarnya Bang Oscar? Alhamdulillah, terima kasih ditanyain kabar. Iya, kita penting nih kabar karena sehat itu paling penting. Betul, kan? tapi Syafiq sepertinya kurang fit ya. Iya, sepertinya kurang fit. Katung matanya kelihatan. Gak tidur-tidur. Dari Agam loh soalnya, dari Agam. Iya, dari Pasaman juga. Pasaman. Sabtu Minggu kita di posko SDN 02 Pauh. Dan juga Seninnya kita langsung ke Pasaman. Karena ada keperluan di Pasaman. Iya, betul. Ada keperluan di Pasaman. Oke, ini ya kita tahu ya beberapa hari yang lalu itu Kota Padang, mungkin di daerah Sumatera Barat dan semuanya itu kena banjir Galodo dan Syafiq itu di daerah Pauh. Iya, di posko Pauh, SDN 02 Pauh. SDN 02 Pauh di yang apa ya? Yang Batu Busuk itu ya? Iya, Batu Busuk ya. Itu gimana situasi di sekarang? Nah, situasi kondisi kemarin saat kita tinjau dan melihat kondisi yang ada di Pauh salah satu ini, karena di Kota Padang juga banyak kan yang terdampak, yang air bah itu ada di yang pertama di Lubuk Mintoron, Lumimpak itu juga parah. Itu parah. Kemudian juga Nanggalo parah juga dan juga salah satunya di Pauh. Di Pauh kita Syafiq turun aksi, yaitu aksi dengan inisiatif sendiri untuk membuat kegiatan mendampingi teman-teman yang terdampak. Salah satunya itu trauma healing. Kita melakukan trauma healing di posko SDN 02 Pauh. Karena banyak sekali Bang anak-anak yang terdampak di salah satunya di Kecamatan Pauh itu diungsikan langsung di SDN 02 Pauh. Di Pauh juga ada posko di SMP Negeri 44 di area Batu Busuk. Tapi kita cuma mengunjungi di SDN 02 Pauh karena keadaan di Pauh itu anak-anak banyak. Itu ada sekitar ratusan kakak yang ada di ratusan kakak di Pauh. Yang di Batu Busuk yang di SDN 02 tadi, SDN 02 tadi. Kemudian kita kunjungan di area Koto Tua Kapalokoto di Batu Busuk juga, kelurahan di Kecamatan Pauh. Ini kita melihat kondisi yang sangat dampaknya itu luar biasa sekali Bang. Iya, parah sekali. Aku melihatnya ada yang jembatan putus itu. Iya betul, jembatan putus itu. Kemudian juga rumah-rumah hanyut juga. Dan di saat kita kunjungan ke SDN 02 Pauh, ada yang membuat hati Syafiq apa itu? Membuat sangat betul. Kenapa? Karena ada seorang ibu bercerita, kita kan mengunjungi ke dalam posko-posko dalam kelas-kelas. Karena itu ada beberapa kelas. Yang pertama kelas 1 mungkin ada sampai sekitar 8 kelas lah untuk pengungsian. Di sana ibu-ibu di sana cerita, dia bilang ke Syafiq kalau keadaan kami sekarang sangat prihatin. Mereka tidak sanggup lagi berada di pengungsian seperti ini. Mereka pengen kembali ke rumah, tapi gimana mau kembali ke rumah? Penuh dengan lumpur. Betul Bang, tapi bukan hanya penuh dengan lumpur, rumah ibu tersebut sudah tidak ada lagi. Astagfirullahaladzim. Nah, di sini yang membuat hati kita prihatin. Kita sangat Sumatera Barat, bukan juga Sumatera Barat, Indonesia sekarang kan tentunya lagi berduka sekali. Betul. Dengan keadaan kita seperti ini, dan karena mungkin salah satu dampak di adanya air bah dan Galodo ini ya, mungkin salah satunya mungkin cuaca ekstrim juga beberapa hari yang lalu. Kemudian juga daerah geografi kita yang mungkin sering longsor juga banjir kan. Jadi sehingga Syafiq kemarin tidak tahu mau jawab apa lagi karena bingung sudah bingung. Dan ibu tuh ada dua anak yang masih sekolah, dan itu baju-baju anaknya udah nggak ada lagi. Jadi ibu cuma bercerita ke Syafiq, dan Syafiq cuma bisa menguatkan. Dan di sana kita banyak sharing-sharing cerita. Syafiq gak banyak tanya tentang bagaimana keadaan keadaan saat itu, bagaimana keadaan waktu itu. Syafiq tidak mau cerita karena itu bisa membuat mengingatkan mereka kembali. Jadi kita kalau sebagai trauma healing tidak perlu mengingatkan itu lagi, tapi kita banyak cerita tentang bagaimana cerita-cerita yang kita arahkan ke arah positif, tapi tidak mengandung hal-hal yang terjadi yang masa lalu lah ya. Iya betul. Di sana jadi ibaratnya dikuat-kuatin dia agar dia lebih semangat lagi aja gitu ya. Karena di satu sisi juga memang situasinya memang seperti
itu Iya, ya, Taufik, ya. iya betul, Bang. Tapi kalau kita mengingatkan lagi malah jadi down lagi Iya. ibunya. Aduh ya Allah di sana. Tapi Iya. Syafiq pada saat pertama kali di sana itu memang langsung ke posko PAUH itu berarti? Iya, ke posko PAUH dan pas kita tinjau langsung keadaan di arah ke Batu Busuk itu bersama Karang Taruna. Oh, bersama Karang Taruna di sana. Setempat. Oh, Dan oke. kita melihat ada banyak jalan putus yang juga di tepi-tepian karena di atas juga ada daerah yang masih ada masyarakatnya tapi akses jalan mereka lumpuh total lah bahasanya. Iya, nggak gitu. bisa ngapa-ngapain itu. Iya, Itu, jadi aduh, ya kita Allah, kasihan. kemarin hanya penyaluran bantuan donasi dari kita yang dari Posko SDN 02 PAUH kita arahkan ke di Batu Busuk tadi. Betul tadi ya. Oh itu. Iya, aku melihat kadang yang di beberapa daerah yang macam di Lumin Park, Iya. yang di Pasar Baru kan memang ada bantuan tersorot, cukup tersorot juga. Iya. Cuma di Batu Busuk ini agak sedikit kurang Iya, apa betul. gitu. Iya, betul. Kurang disorot juga, padahal cukup parah juga di sana. Iya ya. betul, parah Parah banget, juga di Bang, sana iya. ya. Karena di sana ada salah satu anak juga cerita ke Syafiq saat Iya. kita trauma healing, saat kita kumpul semua di lapangan, kita cerita-cerita, kita sharing-sharing. Syafiq tanyakan banyak nih apa Iya. cita-citanya, pengennya jadi apa. Iya. Tapi mereka masih mengingat keadaan kemarin. Mereka malah menceritakan, "Bang, di sini bosan banget," kita ya. Kami udah nggak mau lagi di sini gitu kata anak-anak di sana. Masih gitu. ada trauma-trauma ya. Iya di betul. sana ya. Ada yang cerita ke Syafiq, rumahnya tinggal kasur doang katanya. Astaga. Rumahnya tinggal kasur doang. Ini Astaga. gimana bang? Kata kan. Kita Aduh, udah ya nggak Allah. mau lagi di sini. Kita ada ini juga lah video tapi belum kita upload di Instagram untuk melihat kondisi bagaimana di Iya. posko tersebut. Ya. Gitu. Aduh luar biasa sih. Tapi Syafiq pada saat pertama kali di sana tuh yang pertama kali aku yakin banget pas sampai di daerah PAUH itu pasti yang pertama bingung dong. Ini Iya. kita mau ngapain apa segala macam. Tapi Iya. Syafiq apa yang pertama kali Syafiq lakukan pada saat itu? Siapa yang Syafiq rangkul lo di sana? Yang pertama kita kali. rangkul, yang sangat berdampak sekali itu adalah anak-anak ya bang. Karena Iya, di sana anak-anak ya. bukan juga hanya anak-anak, ada orang tua, ibu hamil juga ada kemarin Betul, di sana bang, betul, ibu iya, hamil, kemudian juga ada lansia, disabilitas, ada satu disabilitas. Kemudian kita melihat bagaimana di posko itu dengan suasana yang bagaimana hati ini kita tidak Iya, nggak bisa menahan gitu iya, kan. tidak bisa Iya, menahan. Kita astaga. sampai di posko kita langsung Aku koordinasi. mendengar sedikit. Aduh ya Allah begitu situasinya Iya. ternyata. Kita sampai di posko, kita langsung koordinasi dengan penjaga posko Iya. dengan kelurahan juga kita untuk minta kegiatan trauma healing. Iya. Sebenarnya Senin pagi kemarin itu kita ada senam pagi, tapi juga udah di sama dinas pemberdayaan anak, sama dinas kesehatan Iya, juga oke. dan juga dari penyuluh KB. Dan di mana saat kita sampai di posko kita langsung melihat data anak-anak. Oke, itu yang kita berarti melihat Syafiq data lakukan anak-anak, berarti ya, iya, data dan kita anak-anak. minta untuk dikumpulkan Oke, di oke. lapangan karena nanti akan ada penyuluhan dan juga akan ada mengajak teman-teman bermain. Juga sempat tuh kita main bola bareng. Main bola bareng di Ya, sana. main bola bareng. Kemudian juga anak-anak di sana banyak tuh baju-baju yang dari hasil donasi dan anak-anak juga milih-milih baju mereka Syafiq temanin Oh, gitu. Syafiq Tonin. Iya. Aduh Syafiq luar biasa sih, jadi relawan masih muda kayak begini, udah bisa menyenangkan hati orang-orang di sana. Iya. Aduh, tapi itu situasinya sekarang bagaimana tuh? Apakah sudah mulai membaik kah atau di lumpurnya sudah mulai hilang? Anak-anak atau warganya bisa kembali ke rumah pada situ atau gimana tuh situasinya? Nah, kalau untuk Terakhir situasi ini. di Iya. PAUH kemarin di pertanggal 30 November kemarin di sekarang hari berarti tanggal 2 ya? Iya, berarti di hari Minggu kemarin. Iya, Minggu kemarin. Itu Syafiq masih melihat kondisi di relawan di Batu Busuk itu masih kurang, masih minim. Masih minim? Iya, jadi masih banyak mungkin karena ada keadaan kita semua tertimpa musibah Iya, di iya, Agam betul. juga, kemudian juga di Tanah Datar, Padang Panjang. Panjang, iya. Jadi untuk relawan ini sangat udah pada turun semua lah Iya. gitu. Jadi ini Udah all out deh gitu iya, ibaratnya, gitu. udah Jadi all out pesan deh untuk gitu. Syafiq, anak-anak muda harus melek lah gitu dengan keadaan-keadaan kita. Kebetulan kan sekarang kalau untuk kuliah ada beberapa kampus yang daring gitu Iya, kan. betul. Jadi manfaatkanlah waktu kosong kita, waktu luang kita Iya. untuk memberikan dampak ke mereka, hadir di tengah-tengah mereka gitu kan. Iya. Hadirnya kita di tengah-tengah mereka itu kan memberikan hiburan juga bagi mereka gitu Betul kan. sekali, betul sekali. Karena mereka juga butuh orang yang hadir di tengah-tengah mereka gitu. Jadi harapannya memang di bagian Batu Busuk banyak juga lah relawan-relawan yang untuk turun ke sana. Kemarin mereka banyak relawan itu fokus di Pasar Baru. Pasar Baru. Karena keadaan Iya, jalan iya. Unan kan kemarin juga terdampak itulah ya. pokoknya Iya, terdampak terdampak banget ya. itu udah berkabut semua sama abu betul. gitu. Kemarin juga jalan karena ini akses ya kan, Betul, iya, akses. iya. Dua jalan Unan itu kemarin sudah dibantu oleh polisi, BPBD juga, tim SAR, TNI, banyak unsur-unsur relawan yang Iya, hadir iya, gitu. betul. Karena pada fokus di sana yang di Batu Busuk banyak
minim kita. Jadi kealihkan ke sana jadinya ya. Kemarin Syafiq melihat kondisi itu yang membantu untuk membersihkan rumah-rumah yang tertanam oleh lumpur-lumpur, yang tertimbun oleh lumpur-lumpur, itu cuma masyarakat dan yang punya rumah aja. Jadi jadi kita perlu untuk relawan itu perlunya turun juga ke Batu Busuk, karena masih banyak nih daerah-daerah yang di Batu Busuk apalagi Batu Busuk itu rata-rata ada ratusan kakak di situ. Iya, betul Bang, ada ratusan kakak. Iya. Oke Syafiq, ini kita menarik sekali perbincangannya ya. Kita jadi tahu update-nya seperti apa sekarang nih. Terima kasih Syafiq juga. Nah, ini ada visual nih. Bagaimana Syafiq kemarin di daerah Pauh kemarin, aktivitasnya seperti apa? Kita tonton bareng visualnya. Berikut visualisasinya untuk Anda di sana. Dengarlah nyanyi sunyiku, bait risauku dulu terpendam, menyala dalam hayatku, duka padamu, duka padaku, saling lebu menghalau awan mendung kemanusiaan itu seperti terang pagi, rekakan harapan, menepis kabut gelap. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Wah Syafiq, tadi aku ngelihatnya prihatin. Oh, sumpah bukan prihatin lah, ibaratnya sedih ngelihatnya sih. Itu ya di mobil yang ketimbun sama lumpur. Iya, betul. Terus itu yang kamu bilang, kata kamu di depan mobil itu harusnya ada rumah. Iya, betul. Jadi hanya cuma tinggal pondasi di saat kita tinjau langsung Bang. Iya, di sana kita bersama teman-teman Karang Taruna juga, masyarakat juga di sana. Itu kita melihat bagaimana situasi kondisi pada tanggal 30 November tadi di hari Minggu. Kita melihat jalan di Batu Busuk, itu daerah Batu Busuk dekat jembatan arah ke PLTA. Oh, jembatan Nago itu. Iya. Bukan yang di Batu Busuk, kita yang di dekat Unan. Oh, Unan, iya. Nah, di sana kondisinya awalnya di sana masih ada sungai, masih ada masyarakat, rumah-rumah masyarakat. Iya. Di saat air bah datang itu sawah hilang, rumah masyarakat ada sekitar 20-an rumah. Kita tanya kemarin dengan kepala ketua Karang Tarunanya Bang gitu. Iya. Jadi tempat yang kita lihat tadi, keadaan kondisi yang ada angkot. Iya, itu bukan keadaan posisi di sana, tapi dari atas. Itu dari atas. Dari atas, dan di depan angkot. Itu dari atas. Iya, dari atas. Dan di depan angkot itu ada rumah seharusnya. Iya, ya. Dan rumah tersebut sudah tinggal pondasi rumah. Jadi di sana kita tanyakan, barang-barang juga tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Aduh. Hanyut semua. Dan alhamdulillah ada beberapa masyarakat dan warga juga selamat dan sempat melarikan diri untuk mengungsi dan ke tempat yang lebih aman. Ke tempat kamu posisi berdiri tadi ya kayaknya. Bukan, ke atas lagi, karena di sana ada bukit, sekitar di sana ada bukit. Karena kamu tadi bilang kan itu kamu udah di daerah yang tingginya tadi. Malah di bawah itu harusnya ada perumahan juga kamu bilang kan. Makanya, ya Allah, itu tinggi apa berarti di sana itu. Terus juga kamu bilang ada kebentuk ada sungai baru lagi. Iya, ada sungai baru. Yang sawah tadi itu terbentuk jadi sungai lagi Bang. Dan itu banyak pohon-pohon, kayu-kayu inilah terdampak semua di sana gitu. Ya Allah. Padahal tau gak, aku di daerah Batu Busuk itu mungkin aku kalau sepedaan lewat Unan mungkin lewat sana. Terus lewat jembatan yang besi itu sampai ke Unan besi itu. Tapi sekarang udah aduh sedih banget ngeliatnya. Sumpah, ya Allah. Ya Allah. Mudah-mudahan mereka yang di sana
masih kuat ya. Iya siap. Kita juga kemarin udah bantu untuk menguatkan karena ini dengan keadaan musibah seperti ini itu kita tidak bisa menolak. Kita juga harus menerima dengan lapang dada. Kita harus sabar. Karena mungkin di balik kesabaran kita mungkin akan ada hikmah yang kita dapatkan tentunya ya. Karena dengan keadaan kondisi seperti ini semua orang juga terdampak. Bukan hanya di PAU Lumin Pak, tapi juga Sumatera Utara, di Aceh. Aceh. Iya betul. Daerah Sibolga apalagi kan. Iya, dan jalan-jalan juga lumpuh total, akses juga terhalang. Ini juga terdampak kepada ekonomi juga lumpuh total gitu ya. Terdampak pada akses pendidikan, kemudian juga kesehatan. Jadi semua terdampak. Harapannya memang pemerintah bisa bergerak cepat, sigap dalam menangani kasus ini ya. Kedepannya mungkin seperti contohnya di Padang air mati ya. Iya, air mati. Sampai sekarang gimana update? Iya, di Padang Pariaman juga mati. Mati juga. Pariaman juga mati. Mungkin karena keadaan intake kita juga rusak di daerah atas. Gimana enggak air sungainya kering? Iya. Kering semua. Astaga, ya Allah. Iya. Kering semua. Makanya bersabar-sabar aja gitu ya. Iya. Mau bersabar aja. Aku ngeliat tuh yang pengisian galon udah pada rame, antri semua yang pengisian galon. Iya, betul. Laundry udah pada penuh semua dengan rumahku di daerah Steba. Astaga, memang hektik itu ya. Iya, betul. Sehektik separah itu ya. Tapi Syafiq, ini mengingat kamu yang masih sekolah. Iya. Aku tahu kamu masih sekolah loh ini. Kelas 2 SMA kamu lah ini. Sudah jadi relawan. Kamu nggak mikirin sekolah kamu apa gimana gitu loh? Nah, betul. Nah, kalau untuk sekolah kita memang juga mengutamakan nomor 1 kan. Karena itu juga prioritas kita sebagai pelajar. Karena kita seperti ini Bang, kalau kita ada waktu luang, itu Syafiq tidak menggunakan waktu luang untuk bermain. Syafiq tidak menggunakan waktu luang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat tentunya. Tapi Syafiq menggunakan waktu luang, contoh di Sabtu Minggu tadi, Syafiq memanfaatkan waktu luang untuk turun ke lapangan karena hadirnya kita satu saja di sana juga menjadikan kebahagiaan juga bagi mereka betul. Karena kita tentu harus melek dengan keadaan kita. Kita harus peka dengan lingkungan kita tentunya gitu. Jadi sekolah Syafiq juga Senin sampai Jumat, tapi karena kemarin keadaan kita hujan cuaca ekstrim, kita kan libur sampai diperpanjang sampai hari Kamis besok Syafiq. Oh, Kamis? Iya, libur. Jadi Syafiq izin. Bagaimana izin yang Syafiq manfaatkan ini memang betul-betul bisa mendampingi teman-teman anak-anak yang terdampak kemarin saat banjir, yaitu Syafiq melakukan trauma healing di posko SDN 02 PAU kemarin. Oh, oke. Malah sekarang katanya lagi ujian semester ya? Iya, betul. Iya. Kamu diundur ya tadi ya? Iya, diundur. Diundur ya karena ada bencana ini ya. Astaga, saking parahnya sampai ujian semester pun diundur. Saja. Tapi Syafiq, kamu dari daerah Padang Pariaman, ya di posko itu ya di mananya itu di dekat rumah kamu itu? Di Kasai Permai yang kemarin dikunjungi oleh Bapak Presiden. Nah, itu gimana situasinya? Kan kamu kan tinggal di daerah sana tuh. Iya. Itu gimana situasi yang kamu lihat? Kemarin saat sesudah beberapa hari sesudah cuaca ekstrim melanda kemarin di Padang Pariaman itu banjir juga di area perumahan. Kemarin yang terdampak juga di SMA 1 Batanganai yang Batanganai. Yang ada kereta api, jalan kereta api itu juga besar juga tuh arus kemarin yang melanda ke area sana dan sampai juga akses pendidikan sekolah juga kena. Jadi dekat yang rumah Syafiq itu setinggi pinggang. Kalau rumah Syafiq jalannya, tapi rumah Syafiq alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman ya rumah Syafiq ya. Tapi yang di daerah di sekitar kamu ya? Iya, jalan ya. akses ke rumah Syafiq. Akses ke rumah kamu? Iya, tapi rumah Syafiq aman. Iya. Kemudian juga di SMA 1 Batanganai, maka diungsikan ke area Kasai Permai. Oh, ke daerah kamu ya berarti ya? Iya, betul. Kamu. Yang lebih aman, tapi kita air mati dengan kendala kondisi air mati juga. Iya, air pump PDAM memang mati ya. Sampai sekarang pun masih mati. Ini pertanggal masih Selasa 2 dari Desember. Mudah-mudahan cepat hidup ya karena air itu kebutuhan yang sangat-sangat dibutuhkan sebenarnya. Mau mandi, minum apa segala macam di sana gitu. Tapi ini mengingat kamu yang masih sekolah juga, terus juga kamu menjadi relawan yang masih ya sudah lama lagi dari kita zaman talk show di bawah ya Syafiq. Iya. Jadi relawan ya. Iya. Sejak jadi wali kota Cilik, langsung turun untuk jadi relawan. Untuk jadi relawan. Baru sekarang itu. Ini udah kemana aja kamu nih sebagai relawan nih? Iya. Sebelum bencana ini di mana aja? Kemarin juga di Agustus saat Syafiq libur, itu kita kunjungan ke Labuan Baru, pesisir selatan. Oh, pesisir selatan. Pesisir selatan di atas Painan. Kita bersama teman-teman relawan juga mengunjungi daerah di sana juga terdampak juga nih Bang. Keadaan kondisi ruas jalan yang hancur, lumpuh total, cuma bisa diakses oleh motor saja. Itu apa? Karena banjir atau gimana itu? Dengan keadaan kondisinya
sebenarnya bukan banjir, Ya. tapi alokasi untuk jalan di sana belum TR ya. Oh, belum memadai Ya, aja, belum belum memadai. memadai. Jadi Iya. kita dari pusat kecamatan itu ke dalam itu sampai setengah jam untuk bisa jalan menempuh jalan dengan Setengah jam keadaan lama ya? jalan lumpur, kemudian juga ekstrim sekali untuk melewati jalan-jalan yang mendaki bukit, kemudian juga turun bukit lagi. Kita hanya bisa menggunakan motor untuk penyaluran donasi kemarin di bulan Agustus. Kita juga bermain bersama anak-anak di Labuan Baru. Iya. Oh, oke. Berarti sempat juga ke daerah-daerah di apa ya, yang di luar dari bencana ya. Iya. Berarti ya daerah-daerah yang mungkin bisa dibilang 3T gak sih itu? 3T. Iya betul, betul bang. Ya, karena di sana sinyal nggak ada, yang pertama sinyal nggak Iya, ada. Tapi sinyal nggak anak-anak sekolah di sana cuma 40 kakak bang. 40 kakak. Iya, jadi kalau untuk adanya jalan ini kan syaratnya harus ada 100 kakak ke atas. Nah di sana Iya. belum terrealisasikannya pembangunan jalan ya karena salah satunya kurang dari 100 kakak. Iya, jadi keadaan jalan mereka ya seperti itu. Anak-anak harus berjalan ke sekolah itu sekitar 30 menit untuk pakai motor, apalagi kalau jalan kaki. Iya, astaga itu pakai motor udah 30 menit ya. Iya, 30 menit kurang lebih. Dan itu pada saat itu cuma satu jalur kecil hanya bisa Iya, buat jalur motor kecil. dulu kan. Dan di samping kita itu bukit, di sebelah kita jurang langsung Jurang, langsung astaga. ke laut loh. Iya. Langsung ke laut. Langsung ke laut. Ya Allah, Langsung deg-degan ke banget pantai. Taufik. Iya. Kamu kuat banget yang menahan itu semua ya. Iya. Tapi apa yang membuat kamu kuat itu, terlepas itu kamu menjadi sebuah relawan, kamu tidak memikirkan diri kamu sendiri apa kayak ini kalau saya jatuh bagaimana gitu kan? Apa dampak bagi tubuh saya atau apalah gitu Iya. yang terdampak bagi tubuh kamu? Itu gak kamu pikirin juga apa gitu, Taufik? Tentu kita juga harus waspada ya bang, kita juga Iya. harus berhati-hati. Tapi menimbang mengingat kondisi seperti itu, kita harus membiasakan diri karena Oh, ada yang lebih, dibiasa-biasain gitu karena ya. ada yang lebih terbiasa daripada kita kan. Iya, betul Karena juga kondisi sih. mereka juga seperti itu. Berarti Iya, iya. kalau kita mikirnya seperti itu, seharusnya mereka tiap hari juga mikirnya seperti itu gitu kan. Iya, iya, Karena iya, dengan iya. kondisi mereka seperti itu, ini udah jadi biasa juga. Kita harus membiasakan diri juga seperti masyarakat yang ada di sana. Kita kemarin Iya. dengan keadaan mandi kita harus di numpang-numpang Iya. karena listrik malamnya nggak ada, kemudian juga dan sinyal juga nggak ada untuk menghubungi orang tua juga susah. Iya, mau gimana caranya di sana? Sinyal nggak Iya. ada sama sekali kan, Iya. daerah 3T ya? Iya betul bang. Daerah 3T ya memang apapun sulit aku rasa di sana tuh. Iya. Mungkin untuk mendapatkan logistik pun pakan sehari-hari pun Iya, ada mereka sulit juga juga. mungkin Iya, betul. tuh. Tapi warga di sana ada menanam kebun atau pertanian apa di sana bagaimana? Kebanyakan itu nelayan bang. Oh, nelayan. Nelayan. Oke. Nah kemarin kita juga membantu penanaman hutan mangrove di sana. Oh, Ada mangrove. sekitar Bagus, 30 batang hutan mangrove kita bantu ke sana. Kemarin juga kita karena di bulan Agustus kita juga spesial kemerdekaan, kita banyak main games dengan Iya, anak-anak yang di 17-an sana. ya pas banget Iya, ya. betul. Iya. Oh, oke, keren banget Syafiq, keren banget kamu. Jadi salut sama kamu anak muda. Aku mungkin pas zaman-zaman SMA nggak kepikiran deh kayak kamu deh Syafiq ini. Masih fokus sama sekolah aku kalau di Iya. zaman-zaman sekolah dulu aku. Tapi kamu apa ya ibaratnya berani menggerakkan hati, menggerakkan orang-orang buat orang seneng gitu jadinya. Keren sih Syafiq. Terus sekarang yang menjadi poin utama kamu nih untuk fokus utama kamu apalagi mengingat bencana sekarang ini apa nih menjadi fokus utama Syafiq saat ini nih? Ya kebetulan kita kan di bulan Desember nanti kan kita juga libur. Iya, Insya Allah betul, di bulan libur Desember panjang ya? Iya betul. Libur panjang ya, libur semester juga. Insya Allah di waktu Desember tersebut Syafiq ingin memanfaatkan juga untuk berkegiatan. Salah satunya kegiatan trauma healing juga untuk teman-teman yang masih terdampak kemarin. Karena ini sekitar beberapa minggu ke depan itu pasti masih ada trauma healing sampai pasti bulan ada, pun pasti masih ada trauma healing. Jadi kita terus mendampingi mereka, bukan hanya hadir di 3 atau 2 hari sesudah pasca bencana, tapi juga hadir di hari-hari berikutnya lah gitu. Kita terus mendampingi mereka. Harapannya ke depannya seperti itu. Oh iya betul. Nah kalau untuk ini aku penasaran dengan menjadi apa ya ibarat pertanyaan aku itu rumah-rumah orang itu nanti mereka bakal tinggal di mana nanti? Nah iya Itu kemarin bantuan seperti apa yang mereka dapatkan? Apakah Iya. bentuk rumah atau gimana itu nanti? Kemarin kita juga sudah tanyakan kepada Iya, pemerintah. Kemarin pemerintah juga sudah menjelaskan dan juga sudah memberikan keterangan terkait rumah-rumah yang terdampak. Itu insya Allah akan ditanggung oleh pemerintah, disiapkan lahannya dan juga dibangun rumahnya. Oh, Tapi untuk alhamdulillah. tadi ada masyarakat yang kemarin nanyakan ke Syafiq. Oh iya, apa katanya? Dari waktu kita sekarang sampai terbangunnya rumah, tentu kita tidak
nggak mungkin lah hanya di posko ini saja. Iya, betul. Ya, Nggak mungkin jadi kita ibu-ibu berkabur. di sana sudah bisa dikatakan kondisi sudah tidak nyaman lagi itu dengan keadaan kita tidur bareng-barengan. Iya. Kemudian juga dengan berkarpet saja juga barang-barang kita pasti juga tidak nyaman juga. jadi Iya. ya. Jadi ibu-ibu di sana juga minta kalau bisa secepatnya karena nggak mungkin kita di SD ini juga anak-anak juga pengen sekolah. Iya, bagaimana pendidikan mereka kan? Betul, Iya. untuk ke rumah-rumah. Jadi itu akan nantinya solusi dari pemerintah lah yang akan menjawab semua Ya, pertanyaan. mudah-mudahan dalam waktu dekat lah ya. Iya, betul. Akan ya, Pak ya. Tapi dari yang Syafiq tahu informasinya akan dibangun rumah. Iya, katanya. betul, akan ada lahan Akan yang ada dibangun, lahan. rumah untuk masyarakat yang terdampak. Salah satu rumah-rumah hanyut. Jadi akan dibangun kondisikan di sana. Gitu. Oh gitu. Nah untuk Syafiq selain trauma healing yang Syafiq lakukan Iya. itu apa aja tuh bantuan-bantuan yang Syafiq berikan? Apa fokus ke trauma healing aja saat ini? Iya, kita fokus kemarin trauma healing, tapi kita di Desember kita akan fokus juga penyaluran bantuan donasi. Karena Oh, sekarang kita donasi. lagi membackup Apapun atau itu ya? Iya, membackup bantuan donasi dan kita akan serahkan. Salah satu kita terdampak sekarang kan sangat parah sekali di Palembang Agam. Iya, Dengan Palembang keadaan- itu parah iya, sekali itu. keadaan lumpuh total, Ya, kemudian yang juga di Silayang itu ya kalau nggak salah ya. Iya, akses juga ke sana susah. Iya. Insyaallah lah di Desember kalau kita masih diberikan kesehatan yang fit dan juga keadaan juga, insyaallah Syafiq juga mau kunjungan ke sana lah, Iya. memberikan trauma healing atau juga bantuan donasi lah dari teman-teman relawan. Iya iya betul. Aduh ini menarik sekali perbincangan kita ya. Tapi kita akan lanjutkan lagi. Iya. Lagi karena setelah pesan-pesan berikut. Jadi Nusana jangan kabar-kabar dulu. Tetap bersama kita di podcast Sampai Mata. Mau tanya orang awak di Siko Sampai Nusana. Kita akan kembali lagi. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Kembali lagi di sana bersama kita tentunya di podcast Sampai Mau tanya orang awak di Siko Sampai di sana. Dan di sana pun bisa menonton podcast Sampai Mau Tako di seluruh media sosial TVRI Sumatera Barat. Tinggal cari sela @TVRI Sumbar. Sama bisa ditonton melalui TVRI Klik yang tinggal di-download melalui App Store dan Play Store di sana. Kasadoyo. Oke Syafiq, ini kamu selain menjadi relawan nih di kebencanaan, kamu kemarin aku ngeliat di Instagramnya itu sedang patroli sama Satpol PP. Iya, betul. Itu dalam rangka apa tuh? Kamu ngapain tuh? Ikutan jadi Satpol PP juga nggak? Waktu itu. Nah, kita kemarin itu patroli di saat waktu libur juga. Oh libur, oke. Waktu libur kita Aha. patroli bagaimana kondisi Kota Padang ini ternyata banyak anak-anak jalanan, Bang. Oh, Nah, kita di sana iya. kita kolaborasi dengan tim Kesatria juga dan juga tim Oh tim Kesatria juga. Kesatria itu tim apa tuh? Nah, tim Kesatria ini tim ketertiban lah, menjaga Oke. ketertiban di area Padang Utara. Oh Padang Utara. Iya, oke. Padang Utara, area Katip Sulaiman, kemudian juga area arah-arah ke Pulau Karang ya? Iya, betul. Pulau Karang ya? Pulau Karang itu ada tim Kesatria namanya. Kita di Padang Utara kita bentuk namanya tim Kesatria, dibentuk langsung digagas oleh Bang Harfi namanya kan. Aha. Nah, di sana kita melihat bagaimana kondisi, kita diajak untuk melihat bagaimana kondisi Kota Padang yang di bagian Padang Utara saja dulu kita lihat. Oke. Ternyata di saat kita turun langsung itu kita mendapatkan salah satu anak jalanan, Bang. Anak jalanan yang juga bertugas sebagai Pak Ogah. Nah, di sini kita Oh, iya, menyoroti iya, aku tahu tuh. Iya, aku kita tahu tuh. menyoroti itu bukan hal yang dibolehkan untuk anak-anak, apalagi di bawah umur. Iya, betul. Nah, sebagai anak-anak ini juga sangat tidak boleh lah untuk Berbahaya malah. Iya, untuk Berbahaya. menjadi Pak Ogah atau anak jalanan karena hak mereka sekarang kan adalah pendidikan. Iya. Nah, ini adalah juga tanggung jawab pemerintah. Nah, di saat kita mendapati anak-anak tawuran kemarin anak jalanan kemarin, Iya. itu kita tanyakan. Ah. Salah satu anak kita tanyakan, "Kenapa kamu ada di sini? Ini seharusnya kamu bukan Di sini tugas kamu tempatnya." di sini." Iya. Ya. Ternyata mereka dia sharing dengan kita, ternyata orang tuanya kedua-duanya sudah meninggal, Bang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tuanya kemarin sudah meninggal dua-duanya dan dia orang Bukit Tinggi tapi merantau ke Orang Padang. Bukit Tinggi. Iya, betul. Masa merantau ke Padang jadi Pak Ogah doang? Iya, nah dia merantau ke Padang tapi karena tidak tahu arah. Oh, oke. Nah, dia pantesan. awalnya dia tidak tahu tinggal di mana, dia tidak dapat tempat yang layak. Dia Ibarat ada memberanikan dua adik. diri aja dia. Iya, dia ada dua adik tapi diurus sama tantenya di Bukit Tinggi, tapi dia tidak mau diurus dengan Tantenya. tantenya. Dia pergi ke Padang. Dia bahasanya melarikan diri, Bang, Oke. tanpa sepengetahuan tantenya. Nah, kemarin banyak tuh yang komen di Instagram Syafiq. Kita tahu tuh kita dapat kontak keluarganya, kita kontak Iya, ininya. iya. Ternyata anak ini itu ngekos dengan orang-orang Pak Ogah tadi. Oh, oke. Terus Berarti kenapa ada tadi? kumpulannya, ada Iya, ada orang-orangnya kumpulan di sana tadi. berarti. Bukan satu orang berarti ya. Betul. Nah, di sini kita tanyakan, nah kenapa kamu mau turun di sini? Kan masih banyak. Iya, iya, iya. Ini kan bukan hak kamu. Kalau kamu sekarang ini
masih di bawah umur, ternyata dia umurnya masih sama sebaya dengan Syafiq. Masih sebaya 17 sama tahun. Astaga. Nah, seharusnya mereka kan 2 SMA atau 3 SMA. Iya, udah sama dia. Harusnya Syafiq- sekolah dong iya. mereka harus. Kemudian Syafiq sampaikan, ini kita perlu tindak lanjuti lagi. Iya, iya. Besoknya Syafiq langsung temui Bapak Kepala Dinas Sosial. Dinsos ya. Bapak Syaifullah, kita langsung audiensi dan silaturahmi dengan Pak Dinsos, Pak Kades Dinas Wah, Sosial gokil sih, Sumatera Syafiq Barat. langsung Syafiq ketemu sampaikan, bapaknya. Pak, ini kita melihat kondisi di Kota Padang. Mungkin kalau kita cuma melihat satu titik saja sudah mendapatkan beberapa anak, apalagi di Kota Padang keseluruhan. Iya, seperti itu baru Padang bypass. Utara loh itu. Iya, ini baru Padang Aku Utara. soalnya ngeliat di Nah. bypass ada juga soalnya. Iya Di betul, bypass tuh anak-anak banyak tuh. kecil jadi badut, Betul, jadi segala macam, betul. minta membersihkan kaca, itu sangat tidak boleh. Itu termasuk eksploitasi pada anak. Iya. Nah, disinilah kita sampaikan, Pak, kita harap pemerintah bisa bergerak cepat lah untuk menangani kasus seperti ini, kasus-kasus permasalahan ini, Iya. karena kita tidak mau melihat anak-anak yang masih bukan haknya, Iya. masih tempat dia untuk berkembang. Ini seharusnya mereka malah di sini gitu. Iya, malah di situ loh. Iya. Aduh, ya Allah. Harapannya Bahaya itu, kita, bahaya. iya, sekarang pemerintah kan menggagas yang namanya program sekolah rakyat. Ya, Bagaimana betul. anak-anak jalanan kita pindahkan saja sekolah rakyat, Ya, kita betul. alokasikan ke sekolah rakyat agar mereka bisa berkembang juga, agar Ya. mereka bisa mendapatkan hak yang layak juga, Ya. sebagaimana anak-anak lainnya gitu. Iya, dapat hak pendidikan juga kan Iya mereka betul. kan di sana. Kemudian Syafiq Oke. sampaikan, dan 2 hari 3 hari sesudah itu Syafiq langsung dapat info, Syafiq langsung dapat laporan ternyata Kepala Dinas Sosial yang memimpin apel gabungan patroli anak jalanan. Oke. 3 hari sudah Oke. itu langsung Syafiq lihat. Alhamdulillah Syafiq sangat Alhamdulillah ya. bersyukur gerak cepatnya Kepala Dinas Sosial Pak Syaifullah langsung patroli di Kota Padang. Oh, di Kota Padang sampai malah ke Padang sekarang? Pariaman. Iya, Sampai kemarin. Padang Pariaman. Iya. Wow. Banyak anak-anak yang didapatkan. Ketemu kan semuanya kan? Iya, banyak Ketemu semua ketemu. akhirnya. Ada yang jual jual tisu atau segala Iya. macam. Dan kemudian Syafiq juga pernah mendapatkan Bang dengan tim kesatria juga. Anak kecil 2 orang. Itu Umur masih berapa? Umur balik berapa? bukan, ini masih belum sekolah lah, masih TK. Kisiran umur berapa? 6 tahun lah ya. 6 tahun ya? 6 tahun. Itu 2 anak kecil perempuan diantarkan oleh seorang ibu-ibu perempuan pakai motor di simpang lampu merah. Kita pantau dari jauh. Kelihatan berarti kita pantau ada dari jauh. iya, dari iya, dengan iya, tim iya, Satria iya. tadi Bang Arfi Iya, tadi iya, menyampaikan. iya, iya. Kita pantau Iya, dari pantau, jauh. iya, iya. Ternyata di saat kita ketemui adiknya, ternyata orang tuanya nyuruh. Orang tuanya nyuruh. Orang tuanya nyuruh untuk di lampu merah tadi. Nah, kita langsung Iya, antarkan parah ke rumah. banget orang tuanya, parah Iya, banget. kita langsung antarkan ke rumah dan kita tanyakan langsung. Kenapa ibu langsung mengantarkan anak ibu ke sini? Ini bukan tempat anak ibu, ini bukan tempat yang layak ya kan? Iya, untuk anak-anak. betul. Nah, ternyata salah satu faktornya ekonominya, Bang. Iya. Ibu ini banyak utang dan anaknya minta untuk meminta-minta. Terus ibunya itu pada saat itu kamu datangin itu dia lagi ngapain itu? Apakah jadi ibu rumah tangga Iya, aja? ibu atau rumah ada- tangga Bang, ibu rumah tangga Iya. aja. Nah, di sini salah satunya kita juga harus meminta lah kepada orang tua, karena ini salah satu hal yang tidak sepatutnya dilakukan, karena ini salah satu bentuk eksploitasi pada anak. Iya. Karena anak-anak itu juga kita dilindungi di undang-undang kan. Jadi anak-anak yang sepatutnya itu di umur itu masih dalam perlindungan, dalam pembentukan pendidikan gitu. Ya, Seharusnya betul. seperti itu gitu. Tapi kalau kita menyampaikan ke orang tua yang mungkin sudah melakukan eksploitasi anak Iya. itu kemungkinan mereka nggak bakal nonton deh. Iya. Nggak bakal bisa nonton deh sepertinya. Kita mungkin menyampaikannya ke orang-orang mungkin yang melihat. Iya. Yang melihat orang-orang mungkin yang melihat ada gitu orang tua yang ninggalin anaknya Iya. di jalanan atau seperti apa. Itu kita sebagai masyarakatnya dulu deh. Ke masyarakat dulu deh. Kalau orang tua mungkin mereka mungkin karena keterbatasan Iya. keuangan dan lain sebagainya. Iya. Kalau kita sebagai orang yang melihat, itu kita apa yang harus kita lakukan tuh, Syafiq? Ya, yang pertama kalau kita melihat adanya eksploitasi Ya, pada kemana kita anak, melapor ya gitu? Itu kita bisa melapor langsung ke Puspaga, Pusat Puspaga. Pemberdayaan Keluarga dan juga Oke. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan Anak. Oke. Nah, itu salah satu dinas pemerintah yang lembaga yang mengawasi tentang baik itu perlindungan, baik itu tentang perempuan dan juga anak. Nah, Oke. jadi di Sumatera Barat ada, di Kota Padang juga ada. Karena Itu di bawah Kementerian Pemberdayaan Perlindungan Anak. Oke, itu ada nomornya kah atau Instagram, media sosialnya atau apanya Puspaga Ya, itu? kalau di Instagram ada, Instagram DP3P2KB. DP3P2KB itu, catat Nusana Ya, tuh. kemudian Oke. juga Kota Padang juga ada. Nanti juga ada lah hotline-nya. Kalau Instagram Puspaga Basamo namanya. Puspaga Kalau di Basamo, Kota oke. Padang. Nah, di sanalah kita melihat ternyata kalau kita melihat Kota Padang dari sudut anak-anak juga miris sekali
Minim Bang. sekali, iya. sudut anak-anak, apalagi di anak jalanan. Kita melihat tuh di depan Transmart. Iya, terdepan Transmart Depan apalagi, Transmart, betul. ya kan? Itu banyak sekali Depan Transmart. anak-anak di putaran jalan, Iya. di apa tadi? Anak-anak yang bukan pada tempatnya dia harus berada di sana. Sebenarnya Pak Oga ini kan membantu memang Membantu. Tapi yang udah dewasa lah gitu Iya. kan. Yang mungkin umur 20 tahun mungkin Iya. yang udah lewat masa pendidikan deh pokoknya Iya. gitu. Enggak apa-apa gitu. Iya, satu lagi juga kalau dari pendapat Syafiq, kalau ada yang mengatakan sebenarnya Pak Oga ini kan dilarang karena Iya, betul. Karena dengan keadaan kondisi nanti membahayakan juga Iya. gitu. Karena juga tidak dibolehkan kan. Tapi kalau menurut Syafiq asalkan ini dia berhati-hati, tidak mengganggu ketertiban lah atau Iya. sampai memukul atau memaksa Atau maksa minta gitu itu juga kan. tidak Iya, boleh. Itu juga betul. tidak boleh. Kita juga Betul. tidak setuju lah dengan hal tersebut. Ya karena secara tidak langsung jujur sebenarnya kita terbantu ada Pak Iya, Oga di sana. iya, Aku bukannya apa ya? Bukannya menolak Pak Oga ini nggak ada atau gimana. Iya. Cuman aku merasa terbantu walaupun itu sebenarnya berbahaya dan Iya, betul, dilarang betul, sebenarnya. betul. Iya. Apalagi yang di daerah bypass kan cuma di daerah bypass sih ya cuman anak-anak yang Pak Ogahin. Kadang aku juga bilangin ke anak-anak di sana udah pulang aja lah dek gitu kan. Iya, 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 Cari yang iya. lain yang lebih dewasa gitu. Ditambah lagi mereka menggunakan peralatan itu nggak proper. Betul Bang. Rompi yang glow in the dark itu nggak dipakai. Iya. Karena kayak kaos doang. Kurangnya keselamatan Kurang keselamatan Nah, gitu di sanalah kan. kita Itu. minta untuk tidak bertugas di Pak Oga karena masih banyak lagi pekerjaan yang mungkin bisa dilakukan lah selain Iya. itu. Kita ini juga berdampak nanti takutnya ada mobil yang kencang atau gimana lah kita Iya, nggak atau tahu mungkin kan. mobil truk atau apa yang ada blind spot yang kita nggak Iya, tahu di mana nanti- apa ya kan. Iya. Terdampaknya ke mereka yang bertugas juga. Betul. Kasihan kita jadinya kan. Betul. Wah, keren sih. Nah, itu patroli kemarin udah sempat ke hampir seluruh Kota Padang. Iya. Nah, setelah dipatroli kan itu akhirnya anak-anak itu bukan ditahan ya, Iya. tapi dibina. 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 Itu di mana binanya dan apa aja pembinaannya itu? Seperti Nah. apa aja, Syafiq? Nah, ini yang menjadi fokus Syafiq juga. Syafiq harapannya kepada pemerintah, ini menjadi masukan juga kepada pemerintah. Syafiq ingin menyampaikan bagaimana pesan yang Syafiq sampaikan ini bisa menjadi suatu suara aspirasi bagi anak-anak Oh, amin, juga. mudah-mudahan. Karena kalau kita melihat di saat kita kunjungan di lokasi, saat kita tanyakan, itu akan dibawa ke tempat tentara, nanti akan pembinaan. Oh, ada baraknya gitu? Iya, ada baraknya juga. Itu sesudah pembinaan kemudian keluar lagi. Oh, udah habis gitu aja? Iya, habis gitu aja. Nah, ini yang menjadi yang perlu disorot sekali menurut Syafiq. Oke. Bagaimana anak-anak jalanan ini bukan hanya sekedar keluar masuk saja. Kalau masuk barang aja Iya, nggak mungkin gitu keluar, ya. itu tidak akan menjadi suatu hal yang inilah bagi mereka Menyelesaikan masalah ya mereka. ditakutkan lah. Iya, Jadi iya. karena udah terbiasa, Iya. ya sudah ntar kan jadi Pak Oga aja, ntar juga ditangkap, kemudian dibawa ke barak, kemudian dikeluarkan lagi gitu kan. Iya. Syafiq maunya bagaimana prinsip ini kita harus buatkan inovasi baru, bagaimana anak-anak jalanan ini bukan hanya keluar masuk barak tapi kita pindahkan ke sekolah rakyat. Mereka memang betul-betul dibina, lebih dapat pendidikan yang layak. Karena di sekolah rakyat udah ada asramanya. Iya, makan betul, sudah betul, ditanggung. betul. Keadaan mereka kalau kita hanya mengatakan kamu harus sekolah, bagaimana dengan keadaan sekolah? Dia harus sekolah, sedangkan ekonomi mereka sulit. Iya, sulit. Memang sekolah gratis, tapi untuk membeli buku, untuk mendapatkan baju yang layak, untuk makan, untuk berangkat ke sana tentu membutuhkan uang. Nah, Iya. kalau di sekolah rakyat mereka diasramakan, mereka lebih Betul, terjamin. betul. Seperti Betul, itu harapannya memang bisa menjadi menjebatani lah suara ini. Gitu. Ya, mudah-mudahan mereka pun juga keluar itu bukan serta-merta cuman habis dari balik ya udah dilepas ke orang tua tuh nggak mungkin juga dong. Iya. Orang tuanya malah kesulitan juga Iya, gitu betul. kan Iya, perekonomiannya iya. bagaimana. Nah, tapi kalau untuk orang tuanya sendiri itu ada juga nggak dibina atau seperti apa tuh dibina juga orang Iya, tuanya? ada orang tua yang dibina juga, disampaikan, diberi penyuluhan juga. Tapi dari beberapa banyak anak Pak Oga yang kita dapatkan itu beberapa sudah tidak bersama orang tuanya, Bang. Oh, udah yang seperti yang di Bukit Tinggi tadi. Iya, ya? betul. Ada Oh. yang orang tua yang sudah meninggal atau orang tua mungkin sudah bercerai segala macam, Iya. banyak permasalahan keluarga lah. Keluarga lah intinya gitu. Iya. Oke, sampai kita lanjutkan lagi ya karena ada pesan-pesan yang mau lewat dulu. Jadi Oke. di sana jangan kamu-kamu tetap bersama kita di Buket sampai mau tanya orang awak di Siko tapi di sana. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya.
Terima kasih Dun Sana, tentunya masih bersama kita di podcast Sampai Mau tanya orang awak di Siko tampilnya Dun Sana. Dan tentunya masih bersama Syafiq Dun Sana, tidak kemana-mana Syafiq, saya tahan di sini dulu. Oke Syafiq, ini kamu terakhir patroli itu bulan Di apa? bulan Juni. Di Bulan Juni. Oh Juni. Iya, di Juni. luar kenaikan kelas. Oh pas banget dong Iya. waktunya itu ya. Ah. Nanti bakal ada patroli lagi nggak nanti? Insya Allah Syafiq juga udah ada planning ke depan. Ya. Karena Jangan kita- di-spill dulu deh, ntar Iya. orang malah apa ya. Ya nih lihat kan, oh ternyata jadwalnya segini nih. Iya, Udah segini, dimulai. jangan di-spill dulu, Ya jangan intinya di-spill adalah dulu. ke depan kita Iya. akan ada inspeksi lagi lah. Iya, adalah pokoknya gitu Iya. kan. Di tahun 2006 deh. Ya, kita bohongin dikit ya. 2006 deh. Gitu. Tapi yang menjadi perhatian utama kamu nanti pada saat patroli nanti apa aja nanti itu yang menjadi perhatian utamanya? Ya, kita akan fokus kepada Iya. anak-anak sekolah tentunya. Oh, sama ya kayak anak-anak sebelumnya. sekolah juga Ah. yang kita akan lakukan pembinaan dan tanya-tanya langsung lah. Siapa saja yang terlibat, kemudian juga karena kalau kita apalagi tanya-tanyakan lagi ini pasti banyak lah sindikat-sindikatnya nanti nih. Iya, geng ini, sindikat. geng ini. Nanti di sana lah nantinya Iya. yang terjadinya pertempuran. Nah, kita maunya kan bagaimana keadaan kita sekarang di Sumatera Barat sudah seperti ini. Tambah lagi nanti kalau ada kasus-kasus anak lagi, misalnya mau tawuran lah. balap Iya, liar. betul. Jadi makin bercabang-cabang nih Iya, pikiran pemerintah. betul, Ini belum betul. selesai, ini juga lagi yang mau diurus gitu kan. Iya. Jadi kita pemerintah mungkin cukup dalam proses pemulihan pasca bencana. Iya, Tapi betul, kita betul, yang di komunitas anak kita juga membantu stakeholder yang ada di komunitas anak, kita juga membantu bagaimana penanganan anak-anak. Jadi Iya. perlindungan anak kita juga fokuslah di sana. Ya, gitu. ibaratnya lebih ya lah kita sama-sama lebih ramein lah gitu ya. Iya, Kita ramein lah gitu, bareng-bareng kita mengatasi berbagai macam Iya. efek-efek negatif bagi anak-anaknya. Iya. Apalagi itu aku di daerah mana ya, di pasar deh. Di pasar kan banyak itu ada anak-anak yang jualan atau jualan asoy. Kadang-kadang mereka minta tolong, ibu mau dibawain nggak mamanya apa segala Iya. macam gitu. Aku di pasar raya sering begitu soalnya. Anak-anak masih Iya. kecil. Tapi kamu yang paling banyak itu yang anak-anak yang paling kamu temuin itu di daerah mana di Kota Padang? Kamu kan sempat patroli di daerah Padang ya? Itu di daerah mana tuh? Iya, yang pertama di dekat GOR itu Dekat banyak GOR? juga tuh. Oke. GOR, kemudian juga dekat Masjid Al Hakim. Oke, di daerah apa ya? Pantai ya? Iya, pantai. Kemudian juga di Katip Sulaiman. Ya. Kemudian juga di bypass. Bypass. Depan dekat kantor setiap- depan kantor Iya. TVRI kayaknya ada deh. Ya, dekat simpang-simpang yang ada di Iya. lampu merah Lampu itu merah. banyak tuh titik-titik mereka di sana lah gitu kan, baik Ya. itu jualan tisu, kemudian juga ada Asoy lah, apa segala macam ya. macam dengan iming-iming membersihkan ini Iya, gitu iya, lah. betul, Kita betul, takutnya seperti ini, ada nanti yang di belakang mereka memaksa mereka. Betul. Kita takutnya Ada seperti kita bilang tadi ada sindikatnya. ada sindikatnya. Nah, di sini Takutnya. takutnya ada pasti ada salah satu lah kasus eksploitasi. Jadi kita bagaimana cara kita mendekati mereka, kita tanya-tanya. Iya, Kita betul, apalah betul. bahasanya, mengetahui lah Ya. gimana lah di balik-balik Betul. mereka seperti ini gitu. Iya betul banget Syafiq. Syafiq, ini kita tak terasa ya di punggung acara ya. Kita berharap semua mudah-mudahan yang mengalami bencana itu cepat selesai juga, Iya. cepat bisa kembali ke rumahnya, dan yang nggak ada rumah itu mudah-mudahan bisa cepat dibangun juga rumahnya sama Iya. pemerintah ya. Dan mudah untuk anak-anak juga nih, mudah-mudahan Iya. kita berharap banyak ya, mudah-mudahan nggak ada lagi yang Pak Oga di bawah umur dan sebagainya. Iya. Aku juga berharap ini tayangan kita ini cepat dinaikin ya, Pak Gus. Bisa dinaikin cepat nih Pak Gus? Di YouTube ya Pak Gus ya, cepat ya Pak Gus ya. Ya soalnya masih baru-baru juga kan, dan ini sangat-sangat butuh sekali kita update soal anak, soal bencana dan Iya. sebagainya ya Syafiq ya. Sekali lagi Syafiq, terima kasih ya Iya, atas sama-sama. waktu-waktunya. Luar Iya, biasa sama-sama, sekali ngomong sama Syafiq, Mas ngobrol sama Kardan, Syafiq. Tidak TVRI. terasa hampir 1 jam kita ngobrol Iya, nih, iya, Syafiq iya, ya. iya. Tapi keren banget, sukses terus Syafiq ya. Siap. Mudah-mudahan ujiannya lancar nanti ya. Siap. Oke, di sana itu pula perbincangan kita bersama Syafiq, seorang yang dulu wali kota Cilik, kini sudah menjadi relawan muda yang masih berumur 17 tahun Syafiq ya. Iya, betul. Luar biasa. Dan terima kasih Nusana sudah menemani kita di Podcast Sampai Mota. Ambo Oscar, Jokan Korsadonya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusana jangan lupa nak tonton tadi di Podcast Sampai Mota setiap hari Senin jam di Sesa pukul sampai balik atau jam 2 siang hari di TVRI Sumatera Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di sana. Bye bye.